Ini dengan niat mencari ridha Allah SWT. Allah membukakan pintu rezeki kita, pintu hidayah kita, pintu berkah kita yang berupa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Shalawat dan salam kita aturkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita mengharapkan, merindukan yaitu sahabatnya sampai hari kiamat. Alhamdulillah ya, hari ini ya kita termasuk orang ya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Karena apa? Dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka apa? Maka kita seolah-olah telah melaksanakan sholat sunnah semalam suntuk. Apalagi kita tadi bisa melaksanakan sholat 2 rakaat fajar ya, yang pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Dengan sholat subuh kita dijauhkan dari rasa angkuh, dan ketika kita tidak memiliki rasa angkuh, penyakit pun semakin menjauh. Gitu ya. Bila subuh bisa utuh, milikilah jiwa yang teduh. Hilangkanlah sikap angkuh, niscaya penyakit menjauh. Ini dan ini saat subuh ayo dipertahankan secara istiqomah sampai menjadi jannah, ya insya Allah masuk jannah. Allahumma amin. Jamaah sholat subuh yang berbahagia ya, angkah ya, berbahagianya ya, manakala kita itu sekeluarga ya, sekeluarga bisa sholat subuh berjamaah. Alangkah berbahagianya kalau kita ya bersama keluarga bisa berkumpul bersama di surga. Karena apa? Setiap orang mengharapkan ya masuk surga. Surganya surga Aden ya nih. Ini tidak setiap orang mendapatkan, tapi semua orang boleh bercerita bagaimana bisa berkumpul bersama keluarga di jannah, surga Aden itu. Ini. Maka sesuai tadi ya firman Allah yang saya baca tadi di surat Ar-Ra'd ayat ya, ayat 23 yaitu jannatun adniyah yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab ya. Yaitu surga jannah, surga Aden ya, maka masuklah bersama siapa? Orang-orang yang soleh. Min abaim, dari nenek moyangmu ya, dari nenek moyang ya. Wa azwajihim, dan pasangan-pasanganmu. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunanmu. Dan malaikat memasuki pintu yang dia sukai. Dari ayat di atas kita bisa mengajarkan bahwa cita-cita kita ya tertinggi adalah bisa masuk surga. Surganya surga Aden ini. Hingga kalau kita nanti bisa berkumpul ya bersama orang-orang yang soleh. Orang yang soleh artinya apa? Orang yang soleh. Apa artinya orang yang soleh? Orang yang soleh artinya ya menurut Pak Ustadz Komaroni, orang yang soleh itu adalah orang yang sholat ya.
Orang yang soleh ada orang yang soleh. Artinya apa? Orang yang soleh mau nggak mau setelah sholat apa? Selalu mendoakan kedua orang tuanya ini. Nih. Maka kalau ada 3 amal ya anak Adam yang tidak akan putus walaupun orang meninggal itu adalah apa? Dia adalah doa anak yang soleh. Anak yang artinya anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Gini. Berbahagia dengan yang punya anak soleh ya. Karena apa? Habis sholat selalu didoakan ini. Karena kalau kita nanti sudah meninggal ya, kalau nggak punya anak soleh ya, kita itu apa? Rebutan ya. Rebutan di kuburan yaitu apa? Rebutan apa? Doa kiriman dari siapa? Dari orang-orang muslim. Ya, ini Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat ya, disampaikan oleh jamaah ini. Rebutan ini siapa nih? Beda kalau yang menyampaikan adalah anak kita sendiri, anak soleh kita ini. Maka apa? Kita tengok ya, lungguk, garuk sambil mangan ketuk ya. Orang ngantuk teng kuburan udah dikirimi apa? Doa oleh anak-anak kita itu. Ini. Maka anak yang soleh adalah anak yang sholat itu. Ini. Maka ketika kita berada di surga Aden ya, itu bersama orang soleh dari siapa? Dari nenek moyang kita, dari kakek nenek kita ini. Ini ke atas itu. Kemudian siapa lagi? Dari pasangan bahan kita. Ini. Kemudian anak keturunan kita ini. Maka dari mari kita berlomba-lomba bagaimana kita bisa berkumpul bersama di surga Aden. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita bisa berkumpul bersama keluarga di surga Aden. Nah, untuk itu kajian Ahad Bekah ini ya, kami akan menyampaikan judul yaitu 8 syarat ya. 8 syarat bisa berkumpul bersama keluarga di surga Aden. Ya, niki. Jadi kalau kita ingin berkumpul bersama keluarga di surga Aden, yang pertama adalah apa? Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itu ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Niki. Jadi Allah itu memanggil manusia ya dengan 3 panggilan. Ini. Panggilan yang pertama apa? Adalah panggilan sholat. Adalah panggilan sholat. Nih, jadi sholat ya, ini adalah benar-benar dipanggil ya. Sholat adalah wajib bagi orang mukmin dan telah ditentukan waktunya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 103. Innal salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah wajib bagi orang-orang mukmin dan telah ditentukan waktunya. Nggih. Maka apa? Maka kalau kita sudah tahu sholat itu apa? Adalah merupakan amal yang dicintai oleh Allah. Ya. Ada 3 amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada apa? Adalah sholat di awal waktu. Ya. Yang kedua Yang kedua adalah birrul walidain, ya, berbakti pada kedua orang tua. Yang ketiga adalah jihad fi sabilillah ini. Maka kalau kita itu sudah terbiasa gitu, sholat di awal waktu, maka apa? Sangat gelo banget kecewa. Sholat kok ditunda-tunda, sholat kok mundur-mundur. Jadi, karena apa? Kalau sholat diundur-undur ya, nanti apa? Hidup kita ya,
tidak akan makmur. Ini. Bila luhur teratur, milikilah jiwa yang jujur, tiap hari selalu bersyukur, dijauhkan dari kufur. Ini. Maka ketika orang munafik ya, orang munafik kon salat nggih, kon salat pripun aras-arasen males. Orang munafik kon salat subuh aras-arasen. Ya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Niki. Tapi menurut Allah surat An-Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, tapi Allah yang menipu orang munafik. Ketika orang munafik ingin ya melaksanakan sholat, dia apa? Dia aras-arasan, dia malas itu ya. Ini dia malas itu ini. Maka orang munafik apa? Mengingat Allah hanya sedikit sekali. Dia saja apa? Yura'unan nas. Dia pasalnya apa? Ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh manusia. Dia niatnya bukan karena Allah ini. Dan ia mengingat Allah hanya sedikit sekali, setahun sekali sholat Idul Fitri, atau 2 kali sholat Idul Fitri dan Idul Adha dan seterusnya itu. Ini ya, ini adalah orang-orang munafik itu. Maka panggilan Allah yang pertama adalah panggilan sholat. Maka sholat itu ya, itu dibagi menjadi 3, yaitu sholat sebagai suatu kewajiban, yang kedua sholat sebagai suatu kebutuhan, yang ketiga sholat sebagai suatu kepribadian. Ini. Dan maksudnya apa tegese? Sholat sebagai suatu kewajiban. Sing penting sholat. Sing penting sholat. Sholatnya harus digagas. Sate akhir waktu apa ijen apa nang masjid ora penting. Ya, sing penting sholat. Niki sing penting sholat ya. Ini. Maka kalau orang seperti ini ya, ini perlu apa? Perlu dipertanyakan keimanannya. Nih, karena apa? Tanda orang yang beriman adalah apa? Ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Gitu. Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim Jadi sesungguhnya orang yang beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetarlah hatinya, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Bertambah imannya ini. Maka siapa mereka? Yaitu alladzina yuqimunas sholata wa mimma yunfiqun, yaitu orang yang mendirikan sholat dan mengeluarkan sebagian rezekinya mereka infakkan. Ulaika humul minhaqqa ya. Ini ulaika humul minhaqqa. Dan mereka itu orang yang memiliki apa? Mukmin sejati. Untuk itu ya, orang yang apa? Yang
beriman adalah senantiasa apa? Mengerjakan sholat ini. Maka orang yang menjadikan sholat sebagai suatu kewajiban, tidak memperhatikan kapan saya sholat, di mana saya sholat, dan dengan apa kita sholat itu. Yang penting sholat. Berbeda dengan orang yang apa? Yang menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan. Mengapa kebutuhan? Karena sholat itu adalah wajib. Sholat itu adalah penting. Mengapa penting? Karena sholat adalah merupakan amal yang mula-mula ditanya oleh Allah besok di hari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka apa? Semua amalnya baik. Tapi ketika sholatnya bolong-bolong, apalagi enggak sholat, maka amalnya jadi kobong. Untuk itu yang dimaksud dengan sholat sebagai suatu buta adalah apa? Senantiasa apa? As-sholatu ngala waktiha, sholat di awal waktu. Yang kedua apa? Dikerjakan secara berjamaah. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah dilaksanakan di masjid. Ini tiga hal ini. Oke. Maka kalau kita sudah terbiasa menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan, maka apa? Akan meningkat lagi. Apa? Sholat sebagai kepribadian. Artinya apa? Bisa menerapkan nilai-nilai kehidupan dalam sholat itu ya. Dapat menerapkan nilai-nilai sholat dalam kehidupan ini. Maka apa? Setelah sholat tidak ada korupsi. Setelah sholat tidak ada ngapusi. Setelah sholat tidak akan mencuri. Setelah sholat tidak akan manipulasi. Ini. Karena apa? Dia paham betul apa makna nilai sholat diterapkan dalam kehidupan. Maka sholat berfungsi apa? Sebagai apa? Sholat bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Ya. Ini. Allah berfirman di surat Al-Anqabut ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang keji dan yang fasik dan yang mungkar ya ini. Maka itu ya, mari kita jadikan ya sholat sebagai suatu kepribadian ya. Itu adalah panggilan Allah yang pertama. Kemudian panggilan yang kedua apa? Yaitu panggilan haji ya. Panggilan haji. Jadi haji itu adalah wajib. Wajib ya. Wajib bagi orang yang mampu di dalam menempuh perjalanan. Itu dikarisbawahi. Haji adalah wajib. Ya, itu. Allah berfirman di surat Ali Imran 97 ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, kewajiban ya seorang hamba pada Allah adalah apa? Mengunjungi Ka'bah Baitullah. Dengan apa? Dengan syarat apa? Mampu di dalam menempuh perjalanan. Ini. Pun haji itu yang Pak. Ini udah yang haji berapa? 4, 5. Berapa yang haji? Bulan memberikan undangan pada haji Taudan yang datang satu aja nggak ada ya. Padahal hajinya datang banyak ya Bang ya. Pak Ratman, Pak Istadianto, Bu Sari dan sebagainya, Bu Wahyu, Bu saya undangin semua ya. Bu ada yang datang tiap hari ya, tiap bulan. Apa? Yaitu untuk menghadiri pengajian IPHI di gedung IPHI Colomadu ya. Di Taudan banyak yang nggak hadir ya itu. Ini. Karena apa? Dengan mengikuti pengajian IPHI menjaga kemakbulan ini. Ini ya. Ini maka kalau kita itu sudah dipanggil Allah yang untuk menaikkan ibadah haji itu bagaimana reaksi kita? Halo, ya, halo, si Fulan, ayo haji. Nggak ada sinyal. Halo, ya, Mas, bisa turun. Nah, sinyalnya
tadi dibacakan ya surat Al-Imran itu sinyalnya nggak ada, belum ada itu. Karena apa? Karena saat haji itu ya itu 5 AT, 5 AT itu. Satu adalah niat. Satu niat. Dengan mau sholat, ya, yang mau sholat, aku mau sholat, tapi orang yang wudu. Ribun, jadi satu nggak Pak? Jadi enggak. Aku mau sholat, tapi orang wudu. Ribun, jadi satu nggak? Nggak jadi sholat. Ya, nah ini. Maka apa? Maka realisasi daripada sholat adalah segera berwudu. Sama, ya. Aku niat haji, tapi apa? Nggak ada realisasinya. Ini. Maka sebagai realisasi daripada niat haji adalah apa? Segera buka buku tabungan. Ya, artinya apa? Yang kedua adalah niat, yang kedua adalah ragat. Ya. Ragatnya adalah segera membuka buku tabungan tabungan ibadah haji ini. Nah, ini diisi berapa? Diisi sampai 25 juta. Ya. 25 juta itu. Kalau sudah 25 juta, baru dapat porsi haji ini. Nah, ini. Lah titik kok kurang. Lah ini. Saya juga dulu ya tahun 2009 ya itu itu juga belum ada niat haji ya tuh. Tapi begitu dimotivasi oleh teman saya, loh titik kok kurang kudu nekat ya. Hiji niat, loro ragat, telu nekat itu ya. Betul nekat ini ya, nekat itu. Nekatnya bagaimana? Boh golek utangan, boh golek pinjaman apa dodolan enggak sementing nekat gitu ini. Nah, ternyata apa? Ya, saya juga dulu ya cerita sebentar tentang haji, saya enggak punya apa-apa, hanya ditanya teman saya, Pak Fatur, udah daftar haji belum? Udah punya uang berapa? 15 juta. Ditabung di BRI sudah ada itu buku tabungan belum? Dah buka Pak Fatur terus dibagi dua sama gitu. Begitu ya buka buku tabungan ya dapat yang dengan buka buku tabungan wes otomatis duitnya nggak boleh diambil tahu semua uang langsung ke situ. Betul juga ini maka ketika saya kurang ya Pak itu udah sadar belum lah kurang apa, kurang duit, kurang piro 6 juta yo tak dilei dah bisa daftar itu gitu. Nah terus bapak ibu mertua saya juga sama itu lah kok Asia kok enggak haji daftar pisan. Nah bapak ibu juga daftar haji. Terus lain hari Pak Fatur gimana sudah lunasi belum ya? belum lah kurang berapa? Oh saya sudah lunas ya. Tapi bapak ibu bapak saya kan belum lunas. Kurang berapa? 10 juta. Terus dijilai 10 juta. Ini alhamdulillah. Nah, terus berikutnya Pak Fatur udah punya sangu belum ya terus diberi sangu 5 juta ya satu kali gaji sudah itu alhamdulillah ya. Begitu niat itu ya langsung semuanya mudah ini. Maka ketika kita sudah punya ragat 25 juta dan punya porsinya haji, kita tinggal jaga sehat.